Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Tunisa dengan NIM 25111764113 dari Prodi Ilmu Hukum kelas 2025A. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Ilmu Negara karangan Suhino bab 3 yang bertema Teori Asal Mula Negara. Menghiraukan atau memperhatikan asas-asas kesusilaan. Orang, bahkan negara kepentingannya akan terugikan apabila tidak berbuat demikian. Ajaran atau pandangan Niccolo Machiavelli tersebut di atas sangat terpengaruh, bahkan dapat dikatakan merupakan pencerminan daripada apa yang dikenalnya dalam praktek sebagai seorang ahli negara dan apa yang telah dijalankannya. Karena dianggapnya perlu sekali untuk menyelenggarakan kepentingan negara. Diangkatnya menjadi teori umum mengenai praktek ketatanegaraan dengan cara yang gagah dan berani. Disinilah Niccolo Machiavelli kelihatan sangat terpengaruh oleh keadaan di tanah airnya, Italia, karena keadaan di Italia pada waktu itu sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Maka ia menginginkan terbentuknya Central Government atau sistem pemerintahan sentral. Maksudnya ialah agar dengan demikian keadaan dapat menjadi tentram kembali. Dengan demikian, akan kelihatan adanya perbedaan yang besar sekali antara semangat ajaran pada zaman abad pertengahan dengan ajaran Niccolo Machiavelli yang mencerminkan semangat Renaissance. Sebab semua ajaran tentang negara dan hukum yang telah dikemukakan pada abad zaman pertengahan sepertinya teori dua pedang, teori cahaya matahari dan bulan, teori tentang kunci kekuasaan dari paus, teori organis mengenai negara, dan sebagainya. Semacam itu pada zaman Renaissance telah lenyap sama sekali tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Dan dalam buku-bukunya, Niccolo Machiavelli tidak membicarakan teori-teori tersebut sedikitnya. Ajaran Niccolo Machiavelli yang menggantikan ajaran-ajaran dari zaman abad pertengahan yang bersifat teologis adalah suatu ajaran yang bersifat kosmis, naturalistis, suatu realisme modern yang berdasarkan atas ajaran-ajaran kuno. Khususnya dari praktek pemerintahan bangsa Romawi. Tujuan negara menurut Niccolo Machiavelli adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran yang telah terdahulu, yaitu untuk mencapai kesempurnaan seperti yang diajarkan oleh sarjana-sarjana zaman abad pertengahan. Sedang menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara adalah mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Dan ini hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Jadi, usahanya untuk menuju ke arah mendapatkan serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja. Tetapi itu semuanya bukanlah merupakan tujuan negara yang terakhir, melainkan hanya merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kemakmuran bersama. Yang dimaksud adalah kemakmuran bersama rakyat Italia. Jadi, dengan demikian, kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara semata-mata adalah kekuasaan. Ajaran-ajaran Niccolo Machiavelli kebanyakan lebih berupa ilmu kenegaraan praktis, hukum tata negara, daripada teori tentang negara dan hukum ilmu negara. Meskipun sesungguhnya yang terakhir ini merupakan dasar daripada yang pertama, ia adalah seorang realis sejati yang pertama-tama di dalam ilmu negara. Maka sesuai dengan ajarannya, yaitu pertama-tama menyusun sistem pemerintahan sentral, ia dalam ajarannya telah memisahkan dengan tegas asas-asas moral dan tata susila dari asas-asas kenegaraan. Karena moral dan tata susila ini adalah merupakan suatu hal yang diharapkan, merupakan dasein, sedangkan ketatanegaraan itu adalah merupakan suatu kenyataan, meranakan dasein, padahal sesuatu kenyataan itu selalu berbeda dengan apa yang selalu diharapkan. Alangkah besar perbedaannya antara cara orang seharusnya hidup dengan cara orang
hidup yang sebenarnya. Apa yang selalu dikatakan tidak selalu sama dengan apa yang diperbuatnya, hingga orang akan lebih membinasakan daripada menyelamatkan dirinya bila orang lupa akan kenyataan yang sesungguhnya itu. Di lingkungan orang-orang yang jahat, orang baik pastilah akan binasa. Jadinya, seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik. Raja tidak perlu terikat oleh perjanjian-perjanjian yang telah diadakannya. Apabila perjanjian itu bila ditepati akan merugikan negaranya. Jadi, raja boleh ingkar janji bila itu untuk kepentingan negaranya. Sesuai dengan sifat realistisnya, Niccolo Machiavelli mengatakan bahwa negara itu adanya untuk kepentingan negara itu sendiri, dan seharusnya negara mengejar tujuan dan kepentingannya sendiri dengan cara yang dianggapnya paling tepat, meskipun dengan cara yang sangat licik sekalipun. Dengan demikian, kepentingan negara dijadikan ukuran tertinggi, tidak saja menganggap perlu melepaskan sama sekali pikiran-pikiran yang teologis, tetapi juga kesusilaan dan moral. Oleh karena praktik daripada kesusilaan dan moral sifatnya adalah jauh sekali dengan praktek ketatanegaraan atau kenegaraan yang senyatanya. Ajaran Niccolo Machiavelli tersebut di atas orang menamakan ajaran tentang kepentingan negara atau Staatsräson. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi kita sebutkan bahwa Niccolo Machiavelli adalah seorang ahli pemikir besar pada zaman Renaissance. Ajarannya pada umumnya merupakan pencerminan daripada apa yang dikenalnya dalam praktek dan dalam ajarannya itu demi kepentingan negara, yaitu untuk menyusun sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara untuk mempersatukan kembali negara Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan perpecahan. Ia tidak segan-segan memisahkan dengan tegas antara asas moral dan kesusilaan dari asas-asas kenegaraan. Ini ternyata dalam kata-katanya antara lain sebagai berikut. Alangkah besar perbedaan antara cara orang seharusnya hidup dan cara orang hidup yang sebenarnya, sehingga orang akan lebih-lebih menghancurkan atau membinasakan dirinya daripada akan menyelamatkan dirinya. Apabila ia lupa akan kenyataan yang sesungguhnya, di lingkungan orang-orang yang jahat, pastilah orang yang baik akan binasa. Maka seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik. Karena itu seorang raja harus juga sanggup untuk tidak menepati janjinya. Hanya raja-raja yang dapat berlaku demikianlah yang telah mencapai hasil-hasil yang besar. Sebab orang yang mempercayai kejujuran orang lain telah dikalahkan. Karena itu demikianlah yang diajarkan sejarah kepada kita. Sebab itu orang yang seharusnya berjuang dengan menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti binatang-binatang dan tidak menggunakan hukum. Seorang raja harus dapat menjadi binatang yang merupakan kancil dan singa sekaligus. Merupakan kancil supaya ia tidak terjerat dalam jaring-jaring orang lain, dan merupakan singa supaya ia tidak gentar mendengarkan raungan serigala. Barulah demikian ia dapat memakamkan tugasnya dengan baik. Jikalau negara akan dirugikan, maka raja tak perlu menepati janjinya. Kalau orang-orang itu baik semuanya, maka peraturan itulah yang buruk sekali. Akan tetapi oleh karena orang-orang itu jahat semua, maka peraturan itu adalah baik. Raja-raja telah memperoleh hasil-hasil yang besar karena mereka tidak menepati perjanjian-perjanjian perdamaian. Akan tetapi orang harus pandai memainkan peranan ini. Ia harus pandai berpura-pura dan menyembunyikan sesuatunya, sebab barang siapa menipu selalu akan menemui orang yang suka ditipu. Demikianlah antara lain kata-kata Niccolo Machiavelli, sekedar untuk menjelaskan bagaimana ia telah melepaskan asas-asas moral dan kesusilaan dari asas-asas kenegaraan. Selanjutnya, sesuai dengan sifat naturalistisnya, Niccolo Machiavelli berpendapat bahwa
Hukum adalah kekuasaan itu adalah sama, sebab siapa yang mempunyai kekuasaan, ia mempunyai hukum. Dan siapa yang tidak mempunyai kekuasaan, tidak akan pernah mempunyai hukum. Dan paling baik, memainkan peranan raja dalam semangat alam pikiran Niccolo. Machiavelli adalah Kaisar Borgia, sebab ia adalah raja yang paling unggul dalam lapangan kekerasan, penipuan, pembujukan, kelicikan, dan sebagainya semacam itu. Sehingga ia banyak mempunyai harapan akan berhasil dalam mencapai kesatuan Italia sebagai tujuan. Selanjutnya dikatakan oleh Van Smith, akan tetapi setiap orang yang masih mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, jadinya yang meningkatkan di atas kenyataan daripada apa yang dapat dialami oleh panca inderanya, dan dengan demikian masih merasakan idealismenya sedikit dalam hatinya. Di samping naturalisme ini, tentu dalam hatinya akan mengadakan sedikit perlawanan terhadap pemandangan Niccolo Machiavelli. Dengan demikian, tokoh ini yang dimaksud Niccolo Machiavelli akan lebih banyak mendapatkan nama buruk daripada nama masyhur. Bukan karena ia kurang tepat menggambarkan kenyataan, atau karena ia telah menentukan cara bertindak yang salah untuk menghadapinya, melainkan karena ia menolak segala sesuatu yang oleh zaman pertengahan dianjurkan pada umat manusia sebagai suatu cita-cita yang tinggi yang dapat memberi pedoman padanya. Dengan mengajarkan manfaatnya, bahkan keperluan dari kejahatan, Niccolo Machiavelli telah melukai perasaan kesusilaan yang tinggi dari banyak orang. Oleh karena itu, banyak orang menganggapnya seorang manusia yang jahat sekali dan menolak seluruh pribadi dan ajarannya. Frederick yang Agung misalnya merasa terkena sekali dalam perasaan kesusilaannya karena petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Niccolo Machiavelli kepada sang raja, sehingga ia menyuruh menerbitkan dalam tahun 1740 sebuah karangannya anti-Machiavelli, dalam mana buku 2 prinsip dari Niccolo Machiavelli dikupasnya bab demi bab. Seterusnya, akan tetapi, kritik kemudian dalam abad dari von Mohl, Ranke, dan Macaulay mengerti bahwa alam pikiran Niccolo Machiavelli belum lagi diselidiki sedalam-dalamnya dan hanya ditafsirkan dari sudut pikiran a priori dari si pembaca saja. Sebab Niccolo Machiavelli menghendaki hal yang baik, bukan yang jahat. Sesungguhnya, kejahatan itu dalam ajarannya bukanlah tujuan, akan tetapi hanya suatu alat yang perlu untuk mencapai kebaikan. Apabila ini tidak mungkin tercapai dalam hidup ini dengan cara lain, dalam karangan-karangannya tak adalah bagian di mana tidak ternyata bahwa ini adalah pendirian si pengarang yang dimaksud oleh Niccolo Machiavelli. Juga ia tidak pernah menganjurkan kejahatan itu kepada seseorang, melainkan senantiasa dan melulu untuk kepentingan orang yang mengabdi pada negara. Dan tidak sekali-kali untuk memenuhi keserakahannya sendiri, melainkan untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan yang terletak di luar kepentingan orang yang menjalankannya itu. Jadi, dengan demikian, soalnya menjadi bertambah sulit, dan segala sesuatunya tergantung penerimaan serta penafsiran seseorang. Tetapi yang terang sikap yang dianjurkan oleh Niccolo Machiavelli itu untuk para ahli negara bukannya pikiran yang asli daripadanya. Dahulu sudah ada pikiran. Carles Bonais misalnya telah mengarang sebuah buku mengenai Machiavellisme dalam masa sebelum Niccolo Machiavelli hidup, terutama di kalangan bangsa Romawi. Pikiran Machiavellisme itu sudah mempunyai arti yang besar dalam kehidupan negara, akan tetapi belum pernah mempunyai dasar yang teoritis, sebab sebagai teori pikiran yang amat bertentangan dengan alam pikiran ideal dari zaman itu, terlebih dengan alam pikiran universal teologis dari zaman abad pertengahan. Dalam pikiran tentang negara dan hukum, hanya memandang Marsilius sebagai seorang realis. Bagaimana pikiran Niccolo Machiavelli mengenai bentuk-bentuk pemerintahan? Menurut pendapatnya, bentuk yang paling baik adalah monarki. Mengapa demikian? Dari alam pikirannya, ia mengatakan
Apabila orang-orang itu ekonomis sama kuatnya, maka sebaiknya dilaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis. Ia memberikan nilai yang tinggi kepada demokrasi itu. Akan tetapi untuk itu diperlukan keseluruhan daripada warga negara yang mengerti dan mempunyai selera untuk usaha bersama itu. Sedangkan bentuk aristokrasi ditolaknya. Dengan ajaran Niccolo Machiavelli tersebut di atas, kita sesungguhnya telah langsung memasuki praktek ketatanegaraan dan pikiran-pikiran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance dengan segala kebaikan dan keburukannya dari paham individualisme yang merajai pada zaman itu. Yang kedua, Thomas Morus. Thomas Morus ini dilahirkan di London. Ia hidup pada tahun 1478 sampai 1535. Ayahnya seorang hakim. Di masa kecilnya Thomas Morus sangat mengagumkan. Ia seorang anak ajaib. Sebab baru berumur 18 tahun ia telah termasyhur di seluruh dunia dalam lapangan kesusastraan berhubungan dengan karangan-karangannya tentang zaman klasik. Jabatannya kemudian adalah sebagai pengacara yang ulung, dan karena itu ia menjadi dekat dengan Raja Henry. Tetapi karena sesuatu hal, yaitu karena ia tidak mau menyetujui dan tidak mau memberikan bantuannya dalam hal perceraian raja tersebut dengan permaisurinya, ia dipenjara di Tower dan kemudian dihukum mati pada tahun 1535. Apabila pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance telah diungkapkan oleh seorang sarjana besar Italia yang bernama Niccolo Machiavelli, maka di Inggris pada tahun 1516, jadi beberapa tahun setelah terbitnya buku Dua Prinsip dari Niccolo Machiavelli, Thomas Morus menerbitkan sebuah buku karangannya yang sesungguhnya tidak ada pautnya dengan masalah pemikiran tentang negara dan hukum, karena buku tersebut bersifat roman kenegaraan, yaitu The Optimo Republicae Stat de Cui Nova Insula Utopia, tentang susunan pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau yang tidak dikenal, yang dinamakan negara entah berantah, atau dengan singkatan disebut Utopia, karena tulisannya itulah Thomas Morus terkenal di seluruh dunia dan bahkan namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Meskipun buku Utopia dari Thomas Morus itu bersifat roman kenegaraan, tetapi seperti halnya dengan buku roman kenegaraan lainnya, di dalamnya itu memuat suatu keanehan, yaitu bahwa orang dengan berkedok suatu cerita yang sifatnya dibuat-buat dan hanya merugikan khayalan belaka telah menggambarkan dengan jelas dan gamblang serta dengan berani suatu susunan masyarakat negara yang sempurna, dan di dalamnya itu sudah mengandung atau tersimpul suatu kritikan yang tajam serta pendapat yang buruk terhadap negara yang ada. Dan pokok hakikatnya itu terletak pada keadaan bahwa sifat-sifat dan cara-cara hidup tertentu yang dihayalkannya itu di dalam negara hayalan itu, tetapi hanya merupakan angan-angan atau impian belaka. Sebab kalau tidak demikian, maka buku-buku karangan Plato juga Aristoteles itu juga akan termasuk dalam kategori roman kenegaraan. Buku Utopia dari Thomas Morus dibagi dalam dua bagian. Buku yang pertama belum menggambarkan negara model yang dimaksud, melainkan baru menggambarkan keadaan yang menyebabkan serta mengilhami Thomas Morus menciptakan negara modelnya, yaitu keadaan di mana rakyat mengalami tekanan baik dari raja maupun dari para bangsawan yang menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama dalam lapangan ekonomi. Dengan demikian kejahatan merajalela dan merosotnya moral, sedangkan raja dan para bangsawan itu
yang nganggur itu hidup dengan mewah dan berfoya-foya, padahal rakyat yang kerja keras siang malam hidupnya tidak lebih daripada seekor lembu penari pedati. Jadinya, dengan demikian apa yang dinamakan keadilan tidak ada sama sekali. Itulah keadaan di Inggris pada waktu itu. Sampai soal kepercayaan atau agama, tidak ada kebebasan sama sekali. Buku kedua menggambarkan negara model yang dihayalkan oleh Thomas Morus ini, bahwa keadaannya di utopia lain, seorang penakluk utopis telah membuat penduduk aslinya yang biadab menjadi suatu nasie atau bangsa, maka muncullah sudah 54 kota yang indah. Pusarnya ialah kota Amaurotum. Ia adalah negara pertanian dan letaknya Amaurotum banyak persamaannya dengan letak kota London.